Seorang wanita muda payah dalam banyak hal. Dia gagal dalam ujian semester, gagal dalam ujian mengemudi, dan gagal dalam hal percintaan. Sampai akhirnya dia ketemu sama seorang kakek-kakek yang akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tapi semua itu ada biaya yang harus diberikan pada si kakek. Namanya adalah Constance, seorang wanita muda yang mungkin usianya sekitar 20 tahunan. Apapun yang ia kerjakan pasti salah dan tidak fokus. Orang tuanya memiliki kios sayur dan buah, disuruh membantu, tapi Constance tidak bisa mengerjakannya dengan baik. Pokoknya salah-salah. Bahkan dia juga terlibat adu mulut sama ayahnya. Constance ini masih menjadi mahasiswi dan sebentar lagi akan diadakan ujian semester yang nantinya menentukan kelulusannya. Kampusnya cukup jauh dari rumah, jadi dia membutuhkan tempat tinggal yang berdekatan dengan kampus. Sampai akhirnya dia menemukan iklan apartemen yang menyewakan kamar. Ya, pemilik kamar tersebut bernama Tuan Henry. Awalnya, Constance cukup kesulitan berbicara pada Tuan Henry. Aneh memang, Tuan Henry tidak memperbolehkan Constance masuk ke dalam. Padahal dia mau cek kamar yang disewakan. Tapi karena terus-menerus berada di sana, akhirnya Tuan Henry ya mengalah. Jadi, Tuan Henry itu menyewakan kamar apartemennya. Cukup murah untuk kalangan mahasiswa. Kamarnya cukup kecil, tapi Constance suka dan ingin menyewanya. Tapi tidak semudah itu. Tuan Henry akan memberikan semacam kertas tes yang harus diisi oleh Constance. Karena tidak hanya Constance yang akan tinggal di sana, banyak mahasiswa lain yang ingin menyewanya karena harga cukup murah. Hingga beberapa hari kemudian Tuan Henry menelpon Constance memberitahukan kalau kamar itu dimenangkan olehnya. Ya, itu adalah hal pertama yang dimenangkan oleh Constance. Tentu saja ia senang. Jadi dia nggak perlu capek-capek lagi bolak-balik ke rumah dan ke Paris. Ya, perkenalan mereka tuh mulai berjalan di sini. Tuan Henry memang tidak begitu akrab dengan orang lain, tapi Constance dengan sabarnya terus berbicara padanya. Ketika itu Constance lagi gabut nggak fokus belajar. Dia melihat ada piano milik Tuan Henry yang sepertinya tidak pernah dipakai lama. Constance lantas memainkan piano itu dengan baik. Tapi sayang, tiba-tiba Tuan Henry kembali dan memergoki Constance memainkan pianonya. Tuan Henry tampaknya tidak senang. Jika Constance memainkan piano itu lagi, dia akan diusir dari sana atau akan dikenakan denda. Atau Tuan Henry memberikan penawaran yang bagus untuk Constance jika ia mau menuruti permintaannya. Ya, jadi Tuan Henry tuh nggak senang sama menantunya. Pokoknya Tuan Henry ingin menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri supaya mereka tuh bercerai. Constance diminta melakukan itu dengan cara menggoda anak laki-lakinya Tuan Henry. Ya, awalnya Constance nggak mau karena dia bukan tipe perusak rumah tangga orang. Tapi jika dia diberi keringanan biaya sewa, Constance akan melakukan itu. Dia meminta 6 bulan gratis. Tapi Tuan Henry mintanya 3 bulan. Constance tetap ngotot minta 6 bulan. Sampai akhirnya mereka deal. Tinggal di Paris membutuhkan biaya yang lumayan besar. Jadi Constance mencari pekerjaan supaya bisa bertahan. Dia melamar kerja di sebuah restoran dan akhirnya diterima. Esok harinya anak Tuan Henry datang ke sana. Namanya adalah Paul. Dia ingin mengunjungi ayahnya di sana. Ya, Constance langsung beraksi. Pokoknya hal-hal yang membuat laki-laki jadi kesem-kesem. Meskipun begitu, Constance tidak begitu handal. Modal pakaian mini aja Constance udah bisa membuat Paul jadi enggak fokus. Paul dan ayahnya ini ternyata emang enggak pernah akur. Apalagi ketika dia menikah dengan orang yang kurang disetujui oleh Tuan Henry. Hari-hari telah berlalu, Constance mencoba terus membuat Tuan Henry nyaman berada di sekitarnya. Ujian semester juga udah dilaksanakan dan sepertinya Constance terlihat tidak fokus dan tidak bisa mengerjakan. Sampai suatu hari, Paul datang kembali bersama istrinya yang bernama Valerie. Mereka ingin makan siang sama-sama di sana. Ya, tentu aja Constance beraksi tipis-tipis karena lagi ada istrinya Paul. Lagi-lagi Paul dan ayahnya nggak bisa akur padahal kala itu mereka lagi makan. Jadi Constance mencoba mengalihkan pembicaraan tentang ujian semester dan hal-hal buruk yang tidak pernah bisa ia kerjakan. Tidak semuanya, Tuan Henry merasa Constance punya bakat dalam hal musik, terutama memainkan piano. Dia minta Constance memainkan pianonya meskipun awalnya dia tidak mengizinkan. Ya, memang Constance sangat baik memainkan alat musik tersebut. Bahkan Tuan Henry aja sampai berkaca-kaca karena teringat mendiang istrinya yang sangat suka memainkan piano. Meskipun begitu, Valerie suka dengan Constance. Dia baik dan sopan, udah gitu lucu. Hari pengumuman kelulusan telah tiba. Semuanya pada melihat hasilnya termasuk Constance. Sayangnya, Constance dinyatakan tidak lulus. Dia sangat terpukul dan sedih. Sementara teman-temannya berhasil.
Rasa frustasi akhirnya membuat dia pergi ke diskotik mencoba melupakan apa yang terjadi hari ini. Ya, semua ikut sedih, termasuk Valerie dan Tuan Henry. Selama ini memang dia tidak berguna, tidak ada yang bisa ia kerjakan dengan baik. Namun Valerie membantah hal tersebut. Terlalu cepat menghakimi diri sendiri, terutama Tuan Henry. Konstan bisa memainkan piano dengan baik. Jika hal itu diasah terus-menerus, pasti akan menjadi sesuatu yang berguna untuknya di masa depan. Tapi Konstan ragu dengan bakatnya tersebut. Dulu, dia pernah les musik, lalu sang guru mengatakan kalau cara bermain pianonya Konstan lebih jelek daripada yang lain. Hal itu membuatnya jadi trauma. Untuk menenangkan pikiran, dia pulang ke rumah orang tuanya. Ya, kala itu ayahnya bertanya soal hasil ujian. Konstan berbohong kalau dirinya lulus, padahal ya enggak. Konstan benar-benar hampir putus asa. Sampai suatu ketika ada beberapa surat datang masuk ke apartemen Tuan Henry. Salah satunya adalah audisi musik. Ya, Tuan Henry minta Konstan untuk mengikuti audisi tersebut. Tapi sepertinya Konstan tidak tertarik sama sekali. Aksi Konstan untuk menjatuhkan rumah tangga Paul terus berjalan. Kali ini sepertinya Paul makin tertarik dengannya. Bahkan Paul mendatangi Konstan di tempat kerjanya. Ya, sungguh nekat memang. Paul mengajak Konstan untuk jalan-jalan, main ke diskotik, hingga akhirnya mereka saling cipokan. Ya memang Paul hampir menang banyak, tapi sayangnya Konstan lebih memilih untuk pulang daripada begituan. Hasilnya, Paul kena marah sama Valerie karena semalam ditelepon gak bisa-bisa. Valerie nuduh kalau Paul berselingkuh. Udah gitu dia juga nemuin jaket cewek di mobilnya. Apa yang terjadi hari itu tampaknya membuat Valerie jadi kesal hingga dia meminta untuk bercerai. Ya, misi Tuan Henry sepertinya akan berhasil. Namun Paul juga senang dengan hal tersebut. Karena dengan begitu dia bisa bersama dengan Konstan. Sayangnya, Konstan tidak menjawab panggilan telepon Paul dan seakan-akan mencuekinya. Keesokan harinya Paul dipanggil oleh Valerie di rumah ibunya dan ternyata dia hamil. Akhirnya, Paul dan Valerie nggak jadi cerai karena mereka akan memiliki anak yang mereka idam-idamkan selama 10 tahun belakangan ini. Tapi Tuan Henry tidak senang. Mereka malah bertengkar mulut. Ya, misi Tuan Henry akhirnya gagal. Begitu pula dengan tujuan Konstan. Dia gagal dalam ujian dan akan kembali ke rumah. Entah apa yang salah pada dirinya, seolah-olah dia tuh nggak bisa fokus. Tuan Henry lantas memberikan pencerahan pada Konstan kalau hidup ini memang tuh penuh dengan ujian. Tapi ujian mana yang kira-kira cocok untuk kita? Setiap orang berbeda-beda dan Tuan Henry yakin kalau ujian Konstan tuh ada di tempat lain. Perlahan-lahan Tuan Henry mulai bisa membuka hatinya pada Konstan, pada Paul dan juga pada Valerie. Dia salah telah berbuat yang tidak baik pada anaknya sendiri. Usianya juga udah gak muda lagi. Kali itu Konstan sedang galau antara mengikuti perkataan Tuan Henry atau pulang dan menjadi orang yang gagal selamanya. Padahal Konstan udah dijemput oleh sang ayah. Dan ternyata ayah juga tahu kalau Konstan tuh berbohong soal ujian tersebut. Dia marah dan meminta Konstan untuk kembali pulang dan membantunya bekerja di kios sayurnya aja. Tapi Konstan tidak mau. Dia ingin mencari jati dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tinggal beberapa lama lagi di apartemen Tuan Henry. Berbulan-bulan dia mengasah skill pianonya dibantu oleh Tuan Henry. Sampai akhirnya hari audisi telah tiba. Tuan Henry berdoa supaya Konstan bisa lolos. Ya, kalaupun belum lolos, jangan kecewa. Setidaknya Konstan udah berada di jalan yang benar. Pada akhirnya Konstan memang belum lolos, tapi hasilnya tidak buruk. Konstan kembali ke apartemen Tuan Henry. Di sana ada Paul sambil mengemasi barang-barang. Sayangnya Tuan Henry telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia meninggalkan pesan untuk Konstan agar selalu berjuang dan jangan patah semangat. Doanya akan terus menyertainya sampai ia menjadi orang yang sukses. Itulah tadi alur cerita film The Student and Mr. Henry. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.